Halo semua, di video ini saya mau update untuk perkembangan proyek saya di minggu yang kemarin. Terus terang, minggu kemarin tuh minggu yang rapi sekali. Jadi saya cukup happy. Biasanya selama beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir ya mungkin ya, itu saya tuh hampir selalu kerja weekend. Jadi walaupun cuma sekedar 1 jam, 2 jam gitu ya, kadang sampai 4 jam, itu ada aja kerjaan yang belum selesai gitu ya di minggu itu ya. Tapi di minggu ini saya coba untuk berdisiplin ya, jadi memang benar-benar kerja 8 jam sehari gitu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu 8 jam, 8 jam, 8 jam. Karena di minggu-minggu sebelumnya itu ada yang kadang kerja cuma 5 jam, tapi nanti besoknya kerja 10 jam. Jadi kayak nggak terlalu teratur gitu ya. Dan karena ketidakteraturan itu, kadang di hari Jumat itu loh kok masih kurang 2 jam misalnya gitu ya. Hari Sabtu saya mesti kerja untuk nambal kebutuhan di minggu tersebut. Tapi minggu ini saya Sabtu dan Minggu itu sama sekali nggak ngerjain kerjaan kantor. Jadi cukup happy ya dengan ini. Oke, saya mulai aja langsung dari proyek pertama, proyek Hercules. Ini kerjaannya sih kemarin itu apa ya? Oh, ada dua kerjaan utama yang saya kerjakan. Yang pertama adalah untuk ngehapus semua gambar dari sebuah blog ya, dari semua post uh, dari blog mereka. Jadi mereka punya seksi atau punya bagian dari websitenya itu adalah blog dari kontributor. Jadi bukan benar-benar dari perusahaannya mereka. Jadi mereka tuh punya semacam komunitas dan blog postnya itu dari komunitas tersebut. Dan itu sudah berjalan cukup lama ya, dari tahun 2007 kalau nggak salah sampai sekarang sampai terakhir itu 2022, dan akhirnya mereka menghentikan project itu ya. Ada sekitar hampir 8.000 artikel di situ. Tapi mungkin setelah mereka nge-review atau mungkin setelah beberapa tahun kemudian ini ya, mungkin dari tim legal mereka dan lain sebagainya nge-review konten yang ada di situ, itu banyak sekali konten-konten yang ada di situ tuh tidak sesuai guideline konten yang ada. Jadi mereka takut kalau terjadi kenapa-kenapa, terutama karena gambar yang digunakan itu mereka nggak bisa ngecek semua bahwa gambar itu benar-benar mereka punya copyright, ada copyrightnya atau tidak gitu ya. Kan ada 8.000-an artikel ya, jadi mungkin ada gambar fotonya orang dan lain sebagainya, mungkin ada gambar gambar saya nggak tahu ya, mungkin dari film dan lain sebagainya. Kan mereka belum tentu punya izin untuk menampilkan itu di websitenya mereka. Jadi mereka berpikir setelah mereka berdiskusi secara internal, mereka minta kita untuk menghapus semua gambar yang ada di seksi tersebut. Jadi saya harus bikin script untuk menghapus semua gambar yang ada di blog tersebut ya. 8.000 artikel, jadi harus dicek semua, dihapus semua gambarnya, dan dihapus image dari HTML-nya juga ya, dari kontennya juga. Dan ya, saya bikin skripnya dan saya tes kemarin di staging dan mereka oke. Jadi kita tinggal nunggu aja tanggal mainnya nanti. Selama ini sih kayaknya cukup nggak ada masalah. Yang jadi masalah di WordPress itu dengan sistem ini, karena medianya di WordPress itu kan jadi satu ya. Jadi saya harus memastikan ya bahwa gambar itu nggak dipakai di bagian lain ya, jangan sampai
ada gambar yang dipakai misalnya di homepage, terus saya hapus, terus homepage-nya jadi rusak. Ya, tapi ya kerjaan yang utama yang pertama itu. Yang kedua adalah untuk migrasi um, on demand events. Jadi sebenarnya kan waktu COVID itu mereka tuh punya, kan ini ada salah satu website ya dari mereka, ya, di mana website itu adalah ada bagian untuk event ya. Dan ketika COVID mereka tuh punya program baru di situ, yaitu untuk on-demand events. On-demand events ini sebenarnya kayak semacam online events, tapi semuanya itu kayaknya pakai YouTube streaming deh, saya nggak tahu. Tapi itu kan jadi sebuah event, bagian dari event semua, dan mereka pengen ngambil itu untuk dijadikan archive sendiri gitu ya. Jadi mereka pengen menghapus itu dari bagian event mereka, karena mereka mikirnya ini sudah di retired gitu ya, project itu ya sudah mau dihapus saja. Tapi daripada dihapus karena kontennya masih banyak juga, mereka pengennya ya diambil aja terus di archive di satu bagian di website mereka. Dan itu ya menurut saya pemikirannya cukup bagus ya. Jadi karena mereka punya landing page sendiri untuk bagian tersebut, jadi orang bisa nge-browsing dengan lebih nyaman gitu ya, daripada nge-browsing bersama dengan event yang lain. Dan mungkin sangat berbeda karena event yang mereka lakukan itu kebanyakan offline ya. Kita mengadakan pencarian event dan lain sebagainya, itu kan muncul terus ya. Ya, untuk Hercules itu aja. Untuk Ariel ya nggak ada yang terlalu banyak ya kerjaannya. Banyak kerjaannya cuma bug fix, terus ada beberapa code clean up yang saya lakukan. Jadi semuanya cukup baik ya. Kemarin saya ada 4 deployment, ada beberapa security update ya kemarin. Saya juga ngelakuin itu juga di Project Ariel. Terus apa lagi ya? Ya cuma itu aja sih ya. Cuman saya kemarin mulai masuk lebih dalam ya untuk project yang satunya lagi. Jadi kan di Project Ariel tuh ada 2. Yang satu saya nge-tech lead, satu saya belum nge-tech lead. Saya nggak tahu apakah saya akan nge-tech lead di sini atau enggak. Mungkin kok enggak ya. Jadi ada satu project ini yang bisa dibilang mereka punya ya kayak semacam biru jodoh ya, saya pernah cerita itu ya. Dan kemarin saya mulai banyak kerjaan gitu juga. Jadi sekarang kalau yang beberapa minggu yang lalu nih ya, dari awal tuh saya selalu ketika kerjaan yang di kerjaan biro jodoh ini itu mungkin 70-30 ya waktu saya. Jadi waktu saya di project yang utama, tapi di minggu kemarin itu mulai 50-50. Jadi waktunya sudah imbang gitu ya. Oh ya, satu lagi yang menarik di project ini, akhirnya untuk local development-nya akhirnya saya bisa pakai local by Flywheel ya. Jadi karena memang di kantornya saya sekarang ini untuk local development itu aplikasi utamanya adalah local by Flywheel. Jadi itu yang saya pakai juga, cuman kecuali di Project Ariel ini. Di Project Ariel ini sayangnya untuk yang project utamanya itu websitenya tuh nggak bisa dipakai di local by Flywheel karena memang setupnya tuh sedikit beda. Jadi pakai Docker dan satu repository itu isinya full semua Docker dari A sampai Z-nya ya. Jadi satu sistem yang terintegrasi ya ketika deployment dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kemarin kan ada engineer baru dan dia ditugaskan untuk membuat sistem itu menjadi bisa dipakai di local by Flywheel. Dan setelah menghabiskan waktu 15 jam
Di situ dia akhirnya bisa membuat sistem tersebut ya. Ya semoga bisa menjadi lebih baik lagi sih ya di project ini ya, karena ini saatnya untuk clean up. Dan kemarin kita nge-review juga banyak sekali sistem yang mereka gunakan dan banyak sekali yang mesti harus diupdate segera ya, karena banyak tools yang dipakai itu sudah end of life gitu ya. Jadi harus cepat-cepat untuk segera menyelesaikan ini semua. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.